Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para bapak, para ibu sekalian, ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, hanya untaian puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sampai saat ini. Kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap melimpahkan rahmatnya kepada kita dalam kehidupan kita di alam dunia ini, terutama tatkala kita nanti bertemu dengan Allah di alam akhirat yang kekal dan abadi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih di akhir-akhir nuansa Agustusan, ana kepingin untuk membaca sebuah hadis agak panjang yang berkaitan antara yang sangat erat kaitannya dengan masalah kedamaian, kesejahteraan, ketentraman sebuah negeri, kaitannya dengan iman dan takwa. Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, beliau meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu an. Beliau mengatakan, an Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari datang bertemu dengan kami. Faqala, lalu beliau mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, wahai sekalian orang-orang muhajirin, khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 perkara yang apabila kalian itu melakukannya, tapi aku berharap 5 perkara itu tidak terjadi pada kalian, maka akan tertimpa efek dan bencana. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai sekalian kaum muhajirin. Ini karena yang di hadapan beliau adalah para sahabat muhajirin. Tapi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sebagian sahabat itu adalah sabda beliau untuk seluruh umat. Memang yang di hadapan beliau tatkala itu sahabat-sahabat muhajirin, sehingga yang beliau ajak ngomong adalah ya ma'syaral muhajirin, wahai para sahabat muhajirin. Tapi sabda beliau ini berlaku untuk kita semua. Beliau mengatakan ada 5 perkara. Ini beliau mengatakan ini ada 5 perkara. 5 perkara ini apabila sampai terjadi, sampai kalian terjang, sampai kalian lakukan, maka pasti Allah akan nurunkan azab dan bencana di muka bumi. Tapi saya hanya berharap semoga 5 perkara ini tidak sampai menimpa kalian. 5 perkara itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kelima-limanya adalah berkaitan dengan kemaksiatan dan azabnya
itu berkaitan dengan azab dunia. Tapi sebelum itu ada satu hal yang perlu untuk kita renungkan di akhir-akhir hari-hari Agustusan semacam ini, bahwa di saat euforia perayaan kemerdekaan negeri kita yang tercinta, berbagai untian doa, berbagai untayan harapan terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Semoga negeri ini menjadi negeri yang adem ayem kertora harjo, menjadi negeri yang gemah ripah loh jinawi, menjadi negeri yang pernah digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan harapan itu adalah harapan yang sangat indah. Harapan itu adalah harapan yang sangat mulia. Dan harapan itu pun sebuah harapan yang syar'i. Karena memohon agar negeri itu aman, sentosa, ekonominya bagus, jadi segala sesuatunya lancar, menjadi negeri yang gemah ripah loh jinawi. Itu adalah harapan yang juga pernah diharapkan oleh para nabi dan para rasul. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, tatkala beliau mendoakan negeri tempat beliau meletakkan istri sama putranya Ismail, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri yang sentosa, dan berikanlah kepada penduduknya, kepada penghuninya dari berbagai macam buah-buahan dan makanan bagi orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Doanya Nabi Ibrahim kepada negeri, untuk negeri tempat tinggalnya istri dan anaknya, adalah negeri yang aman, negeri yang cukup dari sisi sandang pangan. Rasulullah SAW sendiri, tatkala beliau menyebutkan tentang unsur utama kehidupan di alam dunia, beliau pun menyebutkan keamanan, kesehatan, dan kecukupan sandang pangan. Beliau SAW bersabda, man asbaha aminan fi sirbih, mu'afa fi badani, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Barang siapa yang saat pagi hari semacam kita ini kok terasa aman dalam menghadapi hidup, gak takut dibunuh oleh musuh, gak takut dikejar-kejar oleh musuh, tidak ada perasaan khawatir dalam menjalani kehidupan, dan dia itu mau mengerjakan aktivitas apapun hari ini terasa aman, terasa nyaman gitu. Lalu mu'afa fi badani, badannya itu sehat, tidak sakit secara fisik. Wa indahu qutu yaumih, hari itu dia mendapatkan apa yang dia makan, apa yang akan dia makan hari itu sudah ada di rumah dia. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Kalau tiga ini ada pada diri seseorang, pada satu negeri, pada satu bangsa, negeri itu aman, orangnya sehat, kemudian tercukupi sandang dan pangan yang ada di negeri itu, maka faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha, seakan-akan dunia dan isinya sudah dilimpahkan, sudah dianugerahkan kepada dia. Maka tatkala di hari-hari yang semacam ini, tatkala 80 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemerdekaan negeri ini, lalu di hari-hari semacam ini kita bersyukur, mengungkapkan kegembiraan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang lumrah untuk dilakukan dan untuk dirasakan. Tapi ada satu hal yang harus difahami. Setiap kali analisis membicarakan tentang ketentraman, kejayaan satu negeri, maka mau itu di media sosial,
mau itu di televisi, mau itu di analisis manapun, yang selalu muncul ke permukaan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah analisis yang sifatnya zahir duniawi. Kalau mau negeri yang sentosa, negeri yang jaya, maka militernya harus kuat, maka keamanannya harus kokoh, ekonominya harus kuat, kemudian masyarakatnya harus begini, masyarakatnya harus begitu, kondisinya harus begini, kondisinya harus begitu. Semuanya adalah perkara zahir. Hal ini nggak salah para jemaah sekalian Allah Taala, nggak salah. Tapi ada yang amat sangat kurang bagi seorang muslim dalam cara berpikir. Karena apapun dalam menghadapi kehidupan, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita hadapi, kalau mau kita cari sebab dan akibatnya, maka seorang muslim selalu berpikir pada dua sisi. Sebab zahir duniawi, yang kedua sebab batin imani. Sebab zahir duniawi, sebab batin imani. Contoh misalkan, kalau orang itu mikir kepingin jadi orang yang kaya, sebabnya selalu dua. Sebabnya selalu dua. Yang pertama, sebab zahir. Sebab zahir itu adalah yang namanya orang kepingin kaya, bagaimana caranya kerja yang mempeng, yang rajin, yang bagus agar cepat mendapatkan uang yang banyak. Itu sebab zahir. Tapi di satu sisi, betapa banyak orang yang sudah melakukan itu tapi ternyata nggak pernah kaya-kaya. Karena sebenarnya hakikat dari kekayaan bukan semacam itu yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, warla bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridholah kamu, pok trimo ing pandumi Allah kepadamu, takun aghnan nas. Kamu pasti akan menjadi orang yang paling kaya. Kalau kita bicara tentang orang sakit, kemudian kepingin sehat, orang sakit parah, kemudian dia itu kepingin sehat, maka yang dia lakukan seorang muslim mesti dua. Satu, mencari sebab zahir duniawi. Apa itu? Ya berobat, ke rumah sakit, ke tabib, ke ini, ke itu, pengobatan medis, pengobatan yang alternatif, dan berbagai macam cara yang lain. Itu adalah sebab zahir. Tapi sebagai seorang muslim nggak cukup semacam itu dalam kita menganalisis apapun. Harus ada paduan yang kedua, yaitu sebab batin. Sebab yang itu berkaitan antara yang Allah sebutkan, kaitan antara iman, kaitan antara amal soleh dengan kesembuhan. Contoh misalkan sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dawu mardhakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan memperbanyak sedekah. Jadi kayaknya nggak ada hubungannya. Iya, karena kita sedang bicara tentang sebab keimanan. Jadi sebab keimanan. Kalau kepingin jadi orang yang alim, misalkan begitu, ada sebab zahir, ada sebab batin. Ada sebab yang berkaitan dengan urusan duniawi, ada sebab yang kaitannya dengan urusan keimanan. Kalau memang kepingin kepingin anak yang pintar, kepingin alim, sebabnya rajin belajar. Itu sebab zahir. Sebab batin adalah ketakwaan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Lah, kalau memang itu ada pada semua sisi, maka demikian juga para jemaah sekalian dalam kita memikirkan tentang urusan ketatanegaraan dan bangsa. Bahwasanya harapan untuk menjadi negeri yang sentosa, harapan untuk menjadi negeri yang adem ayem, yani Kertora Harjo, harapan menjadi negeri yang gemah ripah Allah jinawi, itu ada sebab zahir, ada sebab batin, ada sebab duniawi, ada sebab imani.
Sebab zahirnya nggak usah kita bahas, terlalu banyak dianalisis di TV oleh para pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar sosial, oleh pakar keamanan negara, oleh ini, oleh itu, semuanya sudah kita pahami. Tapi sadari bahwa tidak cukup itu. Kita tidak mengingkari itu, tapi tidak cukup itu. Ada keterikatan yang amat sangat kuat antara keimanan dan ketakwaan dengan kejayaan satu negeri, dan ada ikatan yang sangat kuat antara kemaksiatan dan pelanggaran syariat dengan bencana satu negeri. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk sebuah negeri mereka itu iman dan takwa, walau anna ahlul qura itu penduduk desa, penduduk kampung, penduduk negeri, penduduk negara. Seandainya penduduk sebuah negeri kecil maupun besar itu mau iman, mau takwa, apa janjinya Allah Subhanahu wa taala? La fatahna 'alaihim barakatim minas sama', niscaya kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit. Sering kita ulang-ulang lafaz barokah yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, karena lafaz ini lafaz yang sangat istimewa, sering diulang-ulang oleh Allah, sering diulang-ulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau doakan apa-apa, doakan siapa-siapa, yang dimintakan itu barokah. Ada manten anyar, doai barokah, barakallahu lak wa barokah alaik, gitu ya. Jadi ada bayi lahir, doanya doa barokah, barakallahu laka fil mauhub, gitu ya. Tuku barang anyar, doanya juga barokah. Pokoknya barang-barang itu doanya itu barokah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama', niscaya kami akan bukakan keberkahan dari langit. Apa itu keberkahan? Al khairu al katsirul amimud daim, kebaikan yang banyak, yang luas, yang langgeng. Sebagian ulama mengatakan al khairu ba'dal khair, atau ziyadatul khair ba'dal khair. Wis oleh kebaikan tambah lagi kebaikannya. Allah akan membukakan keberkahan dari langit. Tatkala hujan turun, hujannya membawa keberkahan, bukan membawa malapetaka. Tatkala apa-apa yang itu turun dari atas, turun dari langit, maka yang datang adalah keberkahan. La fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard, dan kami pun akan bukakan keberkahan dari bumi. Apapun yang keluar dari bumi, maka yang keluar adalah kebaikan dan keberkahan. Tumbuh-tumbuhan, tanaman, ini, itu, semuanya adalah keberkahan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sisi yang kedua dari ayat ini, walakin kadzdzabu, tatkala kemudian mereka itu mendustakan dengan iman, mendustakan dengan takwa, melanggar syariat, menentang Allah dan Rasulnya. Walakin kadzdzabu, tatkala mereka itu mendustakan, yani la akhadnahum bima kanu yaksibun, niscaya fa akhadnahum bima kanu yaksibun, niscaya kami akan mengazab mereka atas perbuatan mereka. Ayat ini hendaknya menjadi acuan kita, terutama menjadi acuan para pemegang kebijakan negara. Siapapun kita, baik yani urusan ketentraman, urusan pemerintahan dalam level desa, level kecamatan, level kabupaten, level provinsi, apalagi negara. Ingat bahwa yang mengendalikan kejayaan, kesentosaan satu negeri itu Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengendaki negeri itu menjadi negeri yang gemah ribah laut jinawi, Allah hanya butuh mengatakan kun, maka fayakun. Jika Allah mengendaki hancurnya satu negeri, maka Allah hanya menginginkan dengan katanya kun, langsung fayakun. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rumusnya Allah adalah ayat ini. Yani rumusnya Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah, hukumnya Allah Subhanahu wa taala adalah ayat ini.
Kalau mau Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi, rumusnya satu, iman dan takwa. Kalau Anda sampai mendustakan, Anda sampai melanggar keimanan dan ketakwaan, maka yang terjadi adalah fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Niscaya kami akan azab mereka atas perbuatan yang mereka lakukan. Dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara kesentosaan hidup juga dengan iman dan amal soleh. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Seandainya penduduk sebuah negeri jadi man amila salihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw untha, dia itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia itu mukmin. Amal soleh, iman. Amal soleh landasannya iman, iman berbuahkan amal soleh. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Ada janji dunia, ada janji akhirat. Janji dunianya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami akan berikan kepada mereka hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang thayyibah. Thayyibah itu semua makna kebaikan ada pada kata-kata thayyibah. Tentrem, adem, aman, sentosa, cukup, nyaman, semuanya ada pada lafaz thayyibah di dunia. Dan di akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, pasti kami akan balas mereka dengan balasan yang jauh lebih baik daripada yang mereka kerjakan selama hidup di alam dunia. Ini kaitannya antara keberkahan negeri dengan keimanan. Kebalikannya para jemaah sekalian, kaitannya sangat erat sekali antara sebuah kemaksiatan dengan prahara dan malapetaka satu bangsa. Dan ini inti dari materi kita pada pertemuan kita kali ini adalah hadis yang karena panjang tadi maka nggak saya baca di depan. Nanti ngulang, kita ngetek waktu. Ini hadis yang barusan kita baca mukaddimahnya tadi, bahwa suatu hari Abdullah bin Umar bersama para sahabat muhajirin itu ada di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW itu keluar rumah. Begitu keluar rumah bertemu dengan para sahabat muhajirin. Karena yang di hadapan beliau adalah sahabat-sahabat muhajirin, maka beliau mengatakan, ya ma'syarul muhajirin, wahai para sahabat muhajirin. Tapi kaidah agama kita kan, sabdanya Rasulullah SAW untuk satu orang berlaku untuk semua umat. Jangan katakan ini cuma untuk beliau tok, bukan untuk kita. Ini jangan. Kan ini ruwet nanti. Rasulullah SAW itu berdoa. Pernah ngomong kepada Mu'ad, ya Mu'ad, la tada'anna dubura kulli salatin antakul. Wahai Mu'ad, setiap selesai salat atau setiap akhir salat jangan lupa ya, katakan Allahumma inni, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Gitu ya. Jangan katakan ini perintahnya Rasulullah kanggo Mu'ad tok, bukan kanggo kita. Ruwet ngolan. Ini perintahnya Rasulullah untuk Mu'ad, juga untuk kita. Rasulullah SAW itu pernah ngomong kepada Abdullah bin Abbas, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, kalau bahasa kita gitu. Nah, aku mau ngajarkan kepada kamu 4 ilmu, 4 dasar, 4 hal. Yang pertama, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, sampai akhir dari hadis itu. Jangan katakan ini ajarin Rasulullah untuk Ibnu Abbas tok, bukan untuk kita. Ya ruwet malahan. Jadi bicaranya Rasulullah untuk satu orang berarti untuk semua umat. Hadis ini memang ditujukan oleh Rasulullah SAW pertama kali untuk muhajirin, karena yang di hadapan beliau adalah sahabat muhajirin. Ada 5 perkara yang kalau sampai terjadi maka malapetaka akan datang. Tapi saya harap malapetaka ini, saya harap 5 perkara ini tidak kalian temui. Itu menunjukkan bahwasanya 5 perkara ini tidak akan terjadi di masa-masa awal Islam, tidak akan terjadi di generasi-generasi awal Islam, tapi terjadinya di generasi-generasi belakangan kaum muslimin.
Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha." Tidaklah sebuah kaum itu, mereka itu terang-terangan melakukan perbuatan fahisyah. Kalau sampai sebuah kaum, sebuah negeri, sebuah bangsa, mau di desa, mau di kota, mau di negara, itu sampai berani terang-terangan melakukan perbuatan fahisyah. Apa itu fahisyah? Fahisyah itu semua perbuatan dosa yang berkaitan dengan nafsu biologis. Zina, liwat, pelecehan seksual, gitu. Itu dilakukan tanpa koridor syar'i. Dan koridor syar'i kan cuma satu sekarang, yaitu melampiaskan nafsu seksual itu kan boleh, asalkan dengan koridor syar'i. Satu-satunya koridor syar'i pada zaman sekarang hanya nikah. Kalau zaman dahulu dua, nikah sama perbudakan. Zaman sekarang kan budak nggak ada. Jadi Rabbuna tabaraka wa ta'ala firman, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa adalah ciri-cirinya, salah satunya adalah orang-orang yang menjaga farji mereka. Dan hanya dilampiaskan kepada istri dan budak mereka. Budak tidak ada, berarti tinggal satu, yaitu hanya kepada istri tok. Yani hanya kepada istri tok. Lah, apabila di luar koridor itu melampiaskan nafsu syahwatnya, nafsu biologisnya, nafsu seksualnya di luar koridor syar'i, itu namanya fahisyah. Dan itu dilakukan terang-terangan, ono lokalisasi ini, yani dilakukan terang-terangan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Illa fasha fihimut ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim." Pasti akan terjadi wabah, akan terjadi berbagai macam penyakit, akan terjadi berbagai macam wabah yang itu belum pernah terjadi, belum pernah ada pada umat-umat sebelumnya. Jadi, dan memang faktanya semacam itu kejadiannya. Tatkala sebuah negeri itu mereka terjerumus kepada perbuatan yang semacam itu, tiba-tiba muncul penyakit yang aneh-aneh. Penyakit yang aneh-aneh itu tidak pernah ada di zaman-zaman yang sebelumnya. Kita gak pernah mengenal penyakit-penyakit aneh zaman sekarang. Zaman mbah-mbah kita dahulu, koyo ini penyakit paling greges, panas, wis tuwa terus wafat ngono wae. Paling zaman itu, mentok zaman itu. Sekarang Masya Allah, penyakit itu opo sing gak ono. Jadi jenenge aneh-aneh. Jadi masalahnya juga aneh-aneh. Ingat ya kawan, analisis penyakit itu bukan murni karena kurang gizi, benar kali itu. Tapi nggak ikut toh. Bukan murni karena banyak makan, ya benar itu. Bukan itu toh. Salah satu analisis utamanya adalah hadis ini. Tatkala kemaksiatan itu sudah merebak. Yang kedua kata beliau sallallahu alaihi wasallam, walam yanqusul mikyala wal mizan, dan tidaklah sebuah kaum itu mereka itu mengurangi takaran, mengurangi timbangan, illa ukhidhu bisinin wa syiddatil mu'nah wa juri sultan, kecuali mereka akan diazab oleh Allah dengan datangnya musim paceklik, sulitnya ekonomi dan zalimnya penguasa. Kata Rasulullah SAW, walam yanqusul mikyala wal mizan, dan tidaklah mereka itu ngurangi takaran, ngurangi timbangan. Ini beliau sampaikan karena beliau berada di masyarakat kota Mekah, masyarakat kota Madinah. Madinah itu masyarakat petani, Mekah itu masyarakat pedagang. Di zaman itu orang itu kalau mau curang dalam cari uang
itu isoi cuma dua cara. Ngurangi takaran, ngurangi timbangan. Ngurangi takaran, ngurangi timbangan. Nek wong tani ngedol beras, ngedol gandum, itu ngurangi takaran. Nek pedagang ngurangi timbangan. Zaman itu karena nggak ada orang itu melakukan pelanggaran keharaman tentang cari uang kecuali itu di zaman itu. Makanya bahasanya Rasulullah SAW adalah walam yang kusul mikyala wa mizan. Kalau kita luaskan pada zaman sekarang, maka makna dari hadis ini adalah tatkala orang satu bangsa sudah tidak peduli lagi halal haram dalam cari duit. Gak peduli lagi halal haram, pokoknya menghasilkan uang langsung diterjang. Dengan berbagai cara yang ada di zaman sekarang. Dengan berbagai cara yang ada di zaman sekarang. Petani zaman itu ya nggak ada kemungkinan curang kecuali takaran itu tok. Kalau kecurangan zaman sekarang kan model-model macam-macam. Ini buah durung wayahe apa mateng sudah dipanen terus disuntik opo ngono ben ketok mateng padahal sewepet. Ini buah ketoke sayur misalkan ketoke sayur itu kan makanan sehat ternyata malah membawa masalah karena terlalu banyak apa jenenge pestisida di luar kaidah ilmu kesehatan yang berlaku yang berlaku. Kalau zaman dulu dagang itu curang itu cuma takaran dan timbangan. Kalau sekarang mbuh apa sing dicurangi dan berbagai macam yang lain. Kalau satu negeri, satu bangsa itu mereka sudah tidak lagi peduli halal haram di dalam mencari uang, apa yang akan terjadi? Kata Rasulullah SAW, yang akan terjadi adalah illa ukhidhu bisinin wa syiddatil mu'nah. Allah akan menurunkan azab ke bangsa itu dengan datangnya masa-masa sulit ekonomi. Dolek duit itu kok susah gitu. Dolek cukup itu kok abot gitu. Cobalah kita perhatikan para sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Bandingan antara negeri kita zaman sekarang dengan kehidupan mbah-mbah kita pada zaman dahulu. Prosoku aku dulu zaman kecil itu dengan orang tua itu ba'da subuh itu sama orang tua itu ngaji. Diajari ngaji lah gitu. Ngaji gitu. Kemudian engko nek rotok-rotok terang itu bapak itu ke sawah. Ke sawah zuhur. Ya nikah nih jam-jam 8 gitu ibu nganter sarapan toh. Zuhur itu pulang. Sholat, makan, terus budal lagi ngarit, ngono toh. Nanti ba'da asar atau asar sholat, ba'da asar sedikit pulang. Wis. Bar ngono maghrib di oma barisa turu. Barisa turu. Gak anak ceritanya zaman itu terus ngelembur. Ngelembur apa zaman itu? Wong sawah gelap gulita. Wong rumah aja durung ada listrik zaman itu. Tapi Masya Allah, hidup zaman itu kok adem, ayem, ya duwe oma, ya duwe sapi. Ya punya istri, ya punya anak yang nggih kathah. Ya orang-orang sebagainya iso haji. Padahal mereka kerja itu gak sampai sebelum subuh. Ba'da subuh, siapa yang ke sawah ba'da subuh? Wong gelap total. Paling yuk jam-jam segini gitu sudah mulai terang baru berangkat. Nanti jelang maghrib sudah sampai rumah. Kalau hari-hari ini saya nggak tahu ya. Anak itu kuloniku sering keluar sebelum subuh. Ya karena kalau sampai di sini sampai subuh berarti kan berangkat di rumah jam 3. Dan saya itu sering jam setengah 11 itu masih di jalan. Pulang dari taklim, ba'da isya masih taklim. Kemudian pulang ya jam 10, jam setengah 11 itu masih di jalan. Jam 3 itu pasar wis rame, akeh wong sing wis kerja. Jam setengah 11 akeh wong tengah dalan. Wong iki yo napa ngono. Sudah gitu, ketemu siapapun sik ngomongno. Ngeluh.
Si ngomong itu ngeluh. Suatu hari saya itu ngedepi laptop karena harus mengerjakan tugas pesantren yang harus saya presentasikan besok karena ada rapat. Jam 12 lapar toh. Jam 12 itu lapar. Lapar gitu jam 12. Buka kulkas nggak ada makanan. Buka tempat nasi, nasinya habis. Cari mie nggak ada. Sudah keluar ke alun-alun. Cari apa yang bisa dibeli alun-alun. Kebetulan masih ada jadi jualan nasi goreng. Alhamdulillah masih ada jualan nasi goreng jam 12 malam. Jadi beli itu karena sepi gitu tak jak ngobrol. Masya Allah ngomong itu ya ngeluh, susah, punya utang banyak. Pak jam 12 durung pulang itu besok istirahat Bang. Ya enggak Mas, besok ya ke apa? Ke pasar. Belonjo. Nah terus setelah belonjo gak siap-siap. Terus masak. Terus sore-sore berangkat. Lah terus jenengan tidurnya yo embu. Subhanallah. Subhanallahiladzim. Ada yang salah ya dalam hidup itu. Yang salah itu adalah dua. Satu halal haram. Yang dua syukur. Ini, tatkala kedua unsur ukhrawi ini hilang atau menipis, yang terjadi kebalikannya. Yang terjadi itu kebalikannya. Makanya bikin teorinya Tuhan, teorinya Allah Subhanahu wa taala. Kaitan antara sulitnya ekonomi tidak Allah kaitkan dengan teori-teori ekonomi, tapi Allah kaitkan dengan halal haram mencari rizki. Dan bahkan ada satu yang lebih mengerikan dalam hadis ini. Wajuris sultan. Wajuris sultan. Curi sultan itu zalimnya penguasa. Kalau satu bangsa itu cari rizki, cari uang, cari penghidupan, wes gak peduli halal haram, yang akan terjadi Allah akan mengangkat penguasa yang zalim. Maka tatkala kita kepingin pemimpin negeri kita adalah pemimpin yang adil, maka rumusnya dua. Satu, benahi diri kita. Yang kedua, doakan pemimpin kita. Benahi diri kita. Karena kezaliman penguasa para jamaah sekalian itu tidak terjadi pada zaman sekarang saja. Di zaman dahulu ada penguasa yang jauh lebih zalim daripada penguasa-penguasa zaman sekarang. Jenengan yang pernah kenal sejarah, yang pernah belajar sejarah, pasti pernah mengenal satu nama, Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Pemimpin berdarah dingin. Ribuan orang mati di tangannya. Terang-terangan. Orang gak seneng didik, penggal kepalanya. Gak seneng didik, penggal kepalanya. Terang-terangan. Masyarakat itu takut. Masyarakat itu gemeter. Masyarakat itu apa menghadapi pemimpin semacam itu. Dalam kondisi semacam itu, mereka kemudian menghadap kepada imam terbesar di zaman itu, Al-Imam Hasan Al-Basri. Minta kepada Imam Hasan Al-Basri untuk menggalang kekuatan menggulingkan penguasa. Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri tatkala itu? Beliau mengatakan, Allah mengangkat menjadikan Hajjaj ibnu Yusuf menjadi pemimpin kalian adalah karena dosa-dosa kalian. Maka jangan lawan zalimnya penguasa dengan pedang. Lawanlah zalimnya penguasa dengan bertaubat kepada Allah. Itu yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Mirip dengan apa yang ada dalam hadis ini. Rasulullah SAW mengkaitkan erat antara masyarakat yang gak peduli halal haram dengan jurus sultan, zalimnya penguasa. Maka perbaikilah diri kita, salah satunya dengan cara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala pun merubah kondisi negeri kita. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walam yamna'u zakata amwalihim." Dan tidaklah satu bangsa, satu negeri itu nolak bayar zakat, enggak mau bayar zakat. Illa muni'ul qitr,
kecuali pasti mereka akan ditahan turunnya hujan. Hujan itu gak mau turun. Seandainya turun, hujan malah petaka. Yani illa muni'ul kitra minas sama, kecuali akan ditahan hujan turun dari langit. Walaulal bahaimu lam yumtaru, seandainya bukan karena kasihan sama binatang-binatang ternak yang gak berdosa, hujan itu tidak akan pernah turun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan apabila satu negeri, satu bangsa itu mereka pelit, tandane pelit, itu adalah kelasnya bayar zakat gak mau bayar zakat. Orang itu nek sudah urusan kewajiban harta gak dikerjakan, apalagi sedekah. Sedekah sunnah kok. Sing wajib aja enggak, apalagi yang sunnah. Orang itu kan nitenan itu gampang ya. Ini orang itu rajin amal sunnah, insya Allah yang wajib lebih rajin. Yang wajib itu lebih rajin. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mungut harta zakat kota Madinah. Harta zakat kota Madinah, penduduk Madinah dipunguti gitu. Jadi diambili zakatnya. Setelah selesai itu Umar bin Khattab itu lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, semua penduduk alhamdulillah sudah mengeluarkan zakatnya kecuali beberapa orang. Beliau menyebut Abbas, Khalid bin Walid, satu lagi saya lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lalu marah, ngomentari pernyataannya Umar. Lah yang ingin saya sebutkan adalah komentarnya Rasulullah kepada Khalid. Beliau itu mengatakan, Umar, yani kamu itu mendolimi Khalid. Laqad zalamta Khalidan. Kamu itu mendolimi Khalid. Gak mungkin kalau Khalid itu gak bayar zakat. Laqad, karena Khalid itu telah menyumbangkan, mensedekahkan beberapa peralat, beberapa baju pribadinya, baju perang maksudnya itu, fi sabilillah. Kalau orang yang sampai mengeluarkan hartanya untuk amal yang sifatnya sunnah, sedekah gitu, nggak mungkin nggak mengeluarkan zakat. Kamu itu zalim, Umar, kepada Khalid. Jadi masyarakat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah, kalau satu masyarakat itu sangat pelit sampai levelnya tidak mau mengeluarkan kewajiban yang berkaitan dengan harta bendanya, di antaranya adalah nggak mau bayar zakat. Apa kata Rasulullah SAW? Orang-orang yang tidak mau menunaikan kewajiban harta bendanya, maka Allah akan menahan turunnya hujan dari langit. Turunnya hujan dari langit itu ditahan dengan dua cara. Yang pertama, gak hujan tenanan. Yang kedua, hujan itu turun tapi fungsinya hilang. Hujan itu turun kan untuk keberkahan, tapi hujannya tetap turun dan fungsinya fungsinya hilang. Dan itu yang harus kita pahami dalam memahami semua kehidupan, ya kawan. Allah itu tatkala mencabut sesuatu dari diri seseorang, itu kadang-kadang dicabut barangnya, kadang-kadang dicabut manfaatnya. Orang itu kalau dicabut oleh Allah hartanya, kadang-kadang dicabut hartanya jadi miskin, kadang-kadang dicabut keberkahan hartanya. Aku pernah diprotes sama sebagian teman, Ustaz, katanya Rasulullah SAW, nek wong itu pelaku riba mesti miskin. Lah fakta nih pelaku riba suge-suge ya Ustaz. Fakta nih pelaku riba itu kaya-kaya. Kata siapa miskin? Dan Rasulullah kok ngomong demikian? Aku ya senyum. Mau mendustakan sabdanya Rasulullah antum. Fahami hadis itu dengan tepat. Allah menjadikan miskin orang yang pelaku riba, mencabut harta, itu dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, harta ini hilang tenanan, jatuh miskin. Itu kemungkinan pertama. Dan ada banyak contohnya. Yang kedua, tetap sugih tapi keberkahan hilang. Yani kaya raya tapi gara-gara hartanya istri ini selingkuh, gara-gara hartanya anak kena narkoba, yani gara-gara hartanya
dia itu malah jauh dari Allah, jauh dari ketentraman, jauh dari kehidupan. Omai makrong-makrong gede gitu ya, tapi nggak berani masuk rumah karena di rumahnya menakutkan, turunnya ini tidur gerdu, dan macam-macamnya. Kelihatannya kaya raya, tapi dia nggak mampu, nggak bisa untuk memanfaatkan hartanya. Rumah dibangunkan untuk sakinah, tenang, masuk omah itu tenang, adem, ayem. Di rumah, di luar rumah itu masya Allah mikir kerja, mikir opo, ruwet gitu ya. Sampai di rumah adem, ayem, hilang stres. Itu kan fungsi rumah. Lah kalau masuk rumah tambah stres. Mbok diopo ngono antuk omahku. Ketemu bojone kok ketemu mak lampir. Ketemu anake kok ketemu grandong. Itu kelihatannya kaya, tapi faktanya Allah telah mencabut kekayaan dari dirinya. Faktanya Allah telah mencabut kekayaan dari dirinya. Begitu juga dengan yang ada di kita. Turunnya hujan ditahan oleh Allah itu dengan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, gak turun beneran. Musim panas yang panjang sekali gak turun-turun hujan. Kemungkinan yang kedua, hujannya turun tapi fungsinya hilang. Hujannya turun, tapi kok tanduran gak api-api. Hujannya turun, kok malah membawa panen. Seharusnya mau panen, hujan turun, malah hilang panen. Itu kan malah gak karu-karuan toh. Itu makna muniul kitr, tertahan turunnya hujan. Kata Rasulullah SAW yang keempat, walam yanqudhu ahdallahi wa rasulih, dan tidaklah mereka itu membatalkan, melanggar perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim. Dan tidaklah satu bangsa itu melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya. Apa maknanya? Kita semua para jamaah sekalian, tatkala dalam rahim ibunda kita masing-masing itu pernah ngikat janji dengan Allah. Kita semua dalam rahim ibunda kita masing-masing pernah ngikat janji dengan Allah bahwasanya kita akan menjadi hamba-hambanya Allah, tunduk dan patuh dengan syariat Allah. Janji itu kapan? Aku yorailing, tapi semuanya pernah berjanji itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada semua janin, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita pada waktu itu mengatakan, nggih ya Allah, bala. Konsekuensi kita menyatakan bahwasanya Allah adalah Tuhan kita adalah menjadi muslim, tunduk dan patuh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan orang lahir dalam kondisi muslim karena sudah pernah ngikat janji dengan Allah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak itu lahir dalam kondisi muslim. Dalam kondisi muslim. Lah, kemudian tatkala wis gede, wis dewasa, wis menjadi orang, kok kemudian melanggar aturan Allah dan Rasulnya, maka dibahasakan oleh Rasulullah SAW melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya. Tatkala mereka sudah tidak lagi peduli dengan syariat, sudah melanggar aturan syariat, tidak lagi peduli dengan tauhid dan syirik, tidak lagi peduli dengan sunnah dan bid'ah, tidak lagi peduli dengan halal dan haram, tidak lagi peduli dengan syariat. Pokoknya syariat itu gak digubris. Dalam satu bangsa, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yani kata beliau sallallahu alaihi wasallam, illa sallatallahu alaihim aduwan, kecuali negeri itu pasti akan dijadikan oleh Allah dikuasai oleh negeri lain. Fa akhadhu ma fi aydihim, negeri lain itu mengambil sebagian kekayaan dari negeri tersebut. Yang terakhir para jemaah sekalian, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan kalau para pemimpinnya sudah pilih-pilih syariat, pilih-pilih hukum Allah, mereka itu kalau menghadapi Al-Quran dan Sunnah, sing seneng diamalno, sing gak seneng ditinggalno. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah akan menjadikan
kesengsaraan negeri itu karena ribut antara mereka sendiri. Yani ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah jadikan negeri itu yani saling ribut antara tokoh-tokohnya, pemimpin-pemimpinnya, sehingga menjadikan kesengsaraan yang ada di negeri-negeri itu. 5 poin yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah konsep syariat yang disampaikan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana keimanan dan ketakwaan itu adalah unsur utama kejayaan dan ketentraman satu negara, maka kemaksiatan dengan semua unsurnya itu adalah unsur utama malapetaka satu negara. Kalau kita mengatakan, jenengan mengatakan, Ustaz, jane gitu kayak gini itu disampaikan ke presiden. Aku ora iso ngomong nih Pak Presiden masalahnya. Tapi jangan bicara begitu ya, kawan. Kita itu cara berpikirnya adalah apa yang bisa saya lakukan sebagai saya. Jadi kita sebagai apapun, Islam itu menuntun kita untuk memperhatikan kewajiban kita sendiri. Jangan banyak memperhatikan kewajiban orang. Kita itu kan hidup itu kan punya hak, punya kewajiban. Sebagai apapun kita. Kita sebagai suami istri punya hak, punya kewajiban. Sebagai bapak anak punya hak, punya kewajiban. Dalam kehidupan sosial punya hak, punya kewajiban. Sebagai warga negara punya hak, punya kewajiban. Suami istri aja lah paling gampang buat contoh kan suami istri. Suami itu punya hak, yang itu kewajibannya istri. Punya kewajiban, yang itu haknya istri. Kan gitu ya? Kita itu tahu haknya kita sebagai suami, juga tahu kewajiban kita sebagai suami. Kita juga tahu haknya istri dan kewajiban istri. Bagaimana cara kita berpikir? Cara kita berpikir, rumusnya para ulama itu adalah addu ma alaikum, yani tu'addunal haqqal ladzi alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Jalankan kewajiban kalian dan mohon hak kalian kepada Allah. Sebagai suami, jalankan kewajibanmu sebagai suami. Insya Allah, nek sampeyan itu menjalankan kewajiban sebagai suami, insya Allah haknya istri terpenuhi dengan baik. Istri juga begitu. Jalankan kewajiban Anda sebagai seorang istri. Insya Allah berarti yani haknya suami terpenuhi. Nek suami menjalankan kewajibannya dengan baik, istri menjalankan kewajibannya dengan baik, kan akhirnya masing-masing mendapatkan haknya masing-masing. Muncullah sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau itu tidak terjadi, suami menjalankan kewajibannya malah gak mendapatkan haknya, ya sudah, yakinlah bahwasanya kita mengamalkan sesuatu itu karena Allah. Allah yang akan memberikan balasan. Selesai masalah dalam kehidupan. Dalam kehidupan negara dan berbangsa juga begitu. Sebagai apapun kita rakyat jelata, kayak anak melakukan rakyat jelata. Maka jalankan kewajiban kita sebagai rakyat yang bisa kita jalankan sebagai rakyat. Yuk tadi menjalankan aturan syariat, bayar zakat bagi orang yang wajib zakat, kemudian cari rezeki dengan cara yang halal. Kalau masing-masing kita semuanya begitu, yakinlah akan ada perubahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita itu adalah penguasa, mau kepala desa, mau camat, mau bupati, mau gubernur, apalagi presiden, dan semua yang lain, jalankan kewajiban Anda sebagai yakni pemerintah sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Yakin keberkahan yang Allah janjikan itu pasti akan turun. Tapi yang sering jadi masalah adalah rakyat yang diomongkan adalah kewajiban pemerintah, pemerintah yang diomongkan adalah kewajiban rakyat. Akhirnya gak dunung-dunung.
Jadi pemerintah seharusnya gini. Dia sendiri gak pernah menjalankan kewajiban nih. Satu sisi, para pemegang kekuasaan, jadi rakyat seharusnya begini. Dia sendiri juga gak bener gitu. Akhirnya masing-masing gak bener. Tatkala masing-masing gak bener, yang terjadi adalah keberkahan Allah dicabut dari negeri itu. Anda tidak sedang berbicara tentang Indonesia. Yang Anda bicarakan adalah teori bangsa dan bernegara dalam aturan agama kita yang mulia. Ini bisa terjadi di negeri apapun, bisa terjadi di bangsa manapun, bisa terjadi dalam waktu kapanpun dan dimanapun. Karena ini adalah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah wa Ta'ala, sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah tadi, mohon ya kepada semua pemegang kebijakan negeri ini, kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah amanat memegang kekuasaan negeri ini, sadarlah bahwasanya jika Anda semua adalah menjadi orang-orang yang adil, subhanallah, janjinya Allah amat sangat besar. Pahala level tertinggi dari 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah adalah imamun adil. Tapi apabila Anda mengkhianati kekuasaan, mengkhianati amanat dan jabatan, yakinlah, sadarlah, dosanya terlalu amat sangat besar. Ingat ya akhwan, kalau kita itu dosa dengan Allah, itu urusannya gampang. Kenapa? Kita itu berhadapan dengan Allah. Tapi kalau sudah dosa dengan manusia, itu dibawa ke alam akhirat, gak diselesaikan di alam dunia, akan terjadi kisos, dituntut. Misalkan fulan ibnu fulan, ini fulan ibnu fulan. Siapa yang pernah mempunyai urusan dengan fulan ibnu fulan, yang pernah urusan dengan dia paling tonggoe, koncone, dulure, sing antri paling wong 10. Ini kamu kenapa? Ya Allah, dia dulu pernah utang sama saya gak bayar ya Allah. Ini saya sekarang mohon diselesaikan. Utangmu piro? 1 juta. Ya wis, pahalai dikasihkan 1 juta. Entek 1 juta pahalai. Selesai satu. Yang satu mengatakan, kamu siapa? Tonggone ya Allah. Ini kenapa? Biar dulu itu dia itu mempunyai sapi yang ganggu sumurku ya Allah. Mereka paling urusannya hanya itu tok. Paling 10 orang. Konco, tonggo, kerabat. Kalau sudah pemerintah membuat kebijakan, lah kok nyengsarakan rakyat yang antri meminta keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dari Sabang sampai Merauke sing antri terbawa panjang gitu, untuk menuntut keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam akhirat nanti. Maka pilihannya 2, jadi pemimpin yang adil atau pemimpin yang zalim. Sebagaimana kita ya akhwan, jadi rakyat yang benar, jangan jadi rakyat yang zalim juga. Kalau masing-masing itu berusaha untuk bersikap adil, yakinlah janji Allah, keberkahan itu akan turun dan berbagai macam malapetaka itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negeri kita adalah negeri yang selalu diturunkan oleh Allah keberkahannya, selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga keamanan dan kesentosaannya, menjadi satu negeri yang pernah Allah sebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.